Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat, terus berdoa ya. Terus berdoa semoga Allah sehatkan badan kita, amin. Allah panjangkan umur kita, amin. Ya, untuk orang tua kalian dan untuk bapak, semoga Allah berikan rezeki yang halal, yang barokah, yang berkah, yang banyak, amin. Ya, untuk bapak semoga Allah pertemukan jodoh bapak, amin. Ya, Allah segerakan, amin. Ya, kemudian buat orang tua kalian yang sedang bekerja, semoga Allah mudahkan segala urusan dan pekerjaannya, amin. Begitupun dengan bapak sendiri. Baik, anak-anakku sekalian dimanapun berada, pada hari ini kita belajar ya pendidikan agama Islam untuk kelas 1, yakni PJJ daring melalui via YouTube Pak Hadi Hidayat, orang Babelan sana. Ya, baik, langsung saja sebelum kita belajar, disiapkan bukunya, ya, buku pendidikan agama Islam, buku paketnya, kemudian disiapkan alat tulisnya. Disimak sampai selesai, sampai terakhir, karena nanti di ujung video pembelajaran ada satu hal yang harus dikerjakan dan harus dikumpulkan sesuai jadwal yang sudah tertera. Baik, sebelum belajar kita membaca surat Al-Fatihah. Ya, dengan membaca surat Al-Fatihah semoga Allah sehatkan badan kita, amin. Allah panjangkan umur kita, amin. Allah berikan rezeki yang halal, yang barokah, yang berkah, yang banyak, amin. Allah lancarkan segala urusan dan pekerjaan bapakmu, orang tuamu, dan Allah lancarkan segala urusan dan pekerjaan bapak juga. Ya, kita membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, langsung saja ya. Diambil buku paketnya, diperhatikan, disimak sampai selesai. Pada hari ini kita belajar video pembelajaran via YouTube, yakni YouTube-nya Pak Hadi Hidayat ya. Kita belajar pendidikan agama Islam, yakni tepatnya pada bab 8. Dibuka bab 8 halaman 71, yakni tentang hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Ya, hormat dan patuh kepada orang tua guru. Sebelum Bapak mulai pembelajaran, Bapak pengen bertanya, siapakah orang yang paling berjasa? Ya, siapakah orang yang paling berjasa di muka bumi ini? Apakah dia presiden? Apakah dia gubernur? Apakah dia seorang kepala desa? Ataukah yang lainnya? Ya, siapa yang bisa jawab? Bapak itu sampai 3. 1, 2, 3. Siapa orang paling berjasa di muka bumi ini? Orang yang paling berjasa di muka bumi ini adalah ayah dan ibu, orang tua kita. Ya, orang yang paling berjasa di muka bumi ini adalah ayah dan ibu. Kenapa demikian? Ayah dan ibu adalah orang yang paling berjasa di muka bumi ini. Orang yang sangat berjuang melahirkan kita ke alam dunia. Ibu kita mengandung selama 9 bulan. Menahan rasa sakit, menahan yang namanya kepedihan, menahan kesusahan demi anaknya bisa nyaman di dalam perutnya. Setelah berumur 9 bulan, ibu kita melahirkan. Di tengah melahirkan ini, ibu kamu, ibu bapak berjuang antara hidup dan mati. Antara menyelamatkan bayinya atau menyelamatkan dirinya. Dia berjuang antara hidup dan mati. Berdoa sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak terhitung berapa banyak air mata yang keluar pada waktu itu. Silakan tanya orang tua kalian, silakan tanya ibu kalian di rumah. Ya, ibu kita berjuang antara hidup dan mati ketika melahirkan kita. Ya, selama 9 bulan
Di dalam perut, di dalam kandungan ibu kita. Ketika umur 9 bulan, dia masih berjuang. Ya, berjuang antara hidup dan mati. Demi siapa? Demi kamu di rumah. Demi kamu, demi bapak, demi siapa? Demi anaknya. Ya. Kemudian begitu pun dengan ayah, dengan bapak, beliau berjuang mencari nafkah, bekerja siang dan malam, tidak mengenal apa yang namanya hujan, tidak mengenal yang namanya panas, tidak mengenal yang namanya malamnya dingin, tidak mengenal yang namanya panasnya siang. Ayah, ya, bapak bekerja demi siapa? Demi kamu. Demi siapa? Demi keluarga. Berjuang mencari nafkah. Agar anaknya, agar keluarganya bisa makan, agar anaknya bisa sekolah, agar anaknya memakai pakaian yang bagus, memakai pakaian yang layak, agar anaknya bisa sekolah, agar anaknya bisa jajan, dan lain sebagainya. Itu ayah. Ayah dan ibu adalah orang yang paling berjasa di muka bumi ini. Tidak ada yang pantas dikatakan pantas paling berjasa selain ayah dan ibu. Makanya sekarang kita belajar tentang pendidikan agama Islam, yakni hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya, hormat dan patuh kepada orang tua. Buka halaman 71. Hormat dan patuh kepada orang tua di sini yang pertama, halaman 72. Ya. Berapa banyak Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada orang tua. Amat banyak di dalam Al-Qur'an. Ya, salah satunya di dalam salah satunya adalah di dalam surat Al-Luqman. Ya. Di dalam surat Al-Luqman di sini Allah perintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua, yakni di halaman 72 surah Luqman ayat 14. Allah langsung menyuruh kita untuk berbakti kepada orang tua kita. Ya, apa saja bentuk hormat dan patuh kepada orang tua di rumah, dimanapun. Karena berbakti dan patuh kepada orang tua dimanapun, kita harus patuh dan berbakti kepada orang tua kita. Contohnya apa? Ya, seperti berpamitan ketika berangkat ke sekolah, cium tangan ayah dan ibu. Ya, kemudian pulang sekolah cium tangan ayah dan ibu. Kemudian apalagi berdoa ketika sholat, mendoakan orang tua kita. Ya Allah, sehatkan ayah dan ibu saya ya Allah. Ya Allah, berikan rezeki yang banyak, yang halal kepada orang tua saya ya Allah. Setelah itu apalagi? Membantu pekerjaan orang tua kita di rumah jika kita sudah mampu. Kemudian apalagi sih? Yakni tidak berkata kasar kepada orang tua kita. Ketika orang tua kita berkata A, ya udah A. Ketika orang tua kita memerintahkan atau menyuruh kita untuk berbuat sesuatu hal, maka ya kita lakukan selagi itu tidak bertentangan dengan agama, tidak agama. Ya. Kemudian berbakti dan patuh kepada orang tua kita. Kemudian patuh kepada guru, hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah orang tua kita yang kedua, yang harus kita hormati, yang wajib kita hormati, yang harus kita patuhi dan kita hormati adalah guru. Presiden tidak akan jadi presiden tanpa seorang guru. Dokter, TNI, polisi, ya, dan lain sebagainya tidak akan menjadi itu tanpa jasa seorang guru. Kalian sekarang bisa mengenal huruf A sampai Z, bisa mengenal alif sampai ya, berkat siapa? Berkat guru, berkat guru. Ya. Bahkan kejadian pada waktu itu, pada kejadian perangnya Jepang kalah dengan sekutu, ya, Jepang itu memerintahkan yang pertama kali yang dicari itu apa? Apakah harta? Apakah presidennya? Atau yang lainnya? Pada saat Jepang kalah dengan sekutu, yang dicari itu adalah siapa? Gurunya. Karena berkembangnya suatu negeri, suatu negara, majunya suatu negara itu adalah ada di guru. Paham? Ya, makanya kita diharuskan, diwajibkan patuh dan hormat kepada guru. Ya, kalian bisa baca, bisa ngaji. Ya, berkat seorang guru.
Bagaimana cara menghormatinya, Pak? Ya, di sekolah ataupun di mana? Bapak sendiri ketika bertemu guru Bapak di jalan, Bapak selalu assalamualaikum. Ketika berpapasan di jalan selalu mencium tangan. Mau guru SD, ya, Bapak MI tapi, ya, mau guru MI ataupun SD, guru SMP, SMA, sampai dosen Bapak ketika bertemu tetap cium tangan. Walaupun Bapak juga seorang guru. Karena Bapak sekarang menjadi guru berkat guru Bapak pada waktu itu. Ya, menghormati patuh dan menghormati guru, patuh pada guru di sekolah contohnya apa? Ketika sampai di sekolah, siapapun gurunya ada sekolah, mau Pak Hadi, mau Bu Sopi dan lain sebagainya, itu kita harus cium tangannya. Ya, sambil senyum, cium tangannya. Tidak boleh berkata kasar. Ketika diberikan tugas, ayo anak-anak kerjakan halaman sekian. Ya, kayak Pak Hadi, ayo tonton channel YouTube Pak Hadi, ya tonton. Ya. Disuruh sholat ke masjid, waktunya aja nih udah sholat. Ya, disuruh masuk ya masuk. Karena guru memerintahkan muridnya bukan karena yang lain, melainkan satu karena dia sayang pada muridnya, agar murid terbiasa melakukan hal-hal yang positif. Ya, sampai di sekolah cium tangan gurunya, pulang sekolah cium tangan gurunya, berpamitan. Itu adalah suatu kebahagiaan bagi seorang guru. Ya. Apalagi contohnya bentuk hormat kepada guru. Ya. Kemudian murid harus hormat dan patuh kepada guru agar ilmunya bisa bermanfaat. Agar ilmunya bisa bermanfaat. Harus patuh dan hormat kepada guru, Ya, kemudian apa lagi? Pertanyaan Bapak adalah sebelum kita tutup pelajaran hari ini, sudah berapa kali hari ini kamu mencium tangan ibu dan bapakmu pada hari ini? Pada hari ini, sudah berapa banyak kamu mendoakan orang tuamu pada hari ini? Pada hari ini, sudahkah kamu menanyakan kabar dari guru-gurumu pada hari ini? Pada hari ini, sudahkah kamu mendoakan gurumu pada hari ini? Jika belum, jika kalian belum mencium tangan orang tuamu, cium tangannya sekarang. Jika hari ini kamu belum mendoakan orang tuamu, doakan pada hari ini dan sampai seterusnya. Jika kamu belum menanyakan kabar guru pada hari ini, tanyakan kabar gurumu pada hari ini. Siapapun gurunya. Ya, mau telepon, mau WA, Pak Hadi dan Bu Sapoy dan sebagainya. Jika kamu belum mendoakan gurumu pada hari ini, doakan gurumu pada hari ini sampai seterusnya. Ya. Baik. Cukup sampai di sini ya untuk tugas hari ini, yakni kerjakan halaman 78 bagian A dan B. Kerjakan pada hari ini kerjakan ya, nanti dikumpulkan sesuai waktu yang sudah tertera. Tetap semangat, terus berdoa ya, tetap terus beribadah kepada Allah, jangan lupa ngaji, jangan lupa sembahyang, berdoa sama Allah. Ya, terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru murid SD Plus Al Maimun Tarumajaya yang sudah mendampingi atas kerjasamanya. Ya, semoga Allah segera menyelesaikan persoalan ini sehingga anak-anak kita semua bisa belajar dengan nyaman, bisa sekolah dengan tentram dan damai. Ya, terima kasih. Seucapan yang benar datang dari Allah, yang salah datangnya dari desa pribadi. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.